Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Maulana NS. Saya dari jurusan Pendidikan Teknologi Informasi. Saya di sini membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas kuliah saya micro teaching dengan dosen Bapak Muhammad Bayi Tabrani MPD. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Kita akan dulu ya. Dedi, Ira, Fatima, Endi, hadir Pak. Fevi, Nadia, Wasid, hadir Pak. Atul, ada yang belum masuk? Ada Pak. Ya, jauh sih di Pak. Nah, anak-anak, pertemuan pada hari ini kita akan membahas tentang hardware. Ada yang tahu sebelumnya hardware itu apa? Belum Pak. Alat keras. Ya, hardware itu biasanya garis besarnya itu disebutnya perangkat keras. Nah, hardware atau perangkat keras merupakan komponen fisik yang digunakan untuk dapat menjalankan perintah di dalam komputer. Dengan kata lain, perangkat keras adalah komponen pada komputer yang dapat dilihat, disentuh, dan juga diraba. Perangkat keras secara umum dibagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Nah, ada yang tahu internal dan eksternalnya perangkat keras? Internal dalam. Ya, benar gitu ya, cuman agak kurang tepat gitu. Emang kalau internal itu seperti bahasa Inggris kan artinya dalam, Ya. eksternal itu luar. Nah, perangkat keras internal adalah komponen fisik komputer yang secara berbarengan akan berfungsi untuk dapat membaca dan memproses perintah yang disampaikan oleh pengguna melewati sistem perangkat lunak seperti aplikasi dan juga sistem operasi. Kalau perangkat keras eksternal adalah komponen fisik komputer yang dapat dihubungkan secara eksternal ke dalam komputer. Nah, di sini ada mulai ngerti nggak? Contohnya seperti apa? Belum paham ya. Nah, ini contoh perangkat keras atau hardware internal. Yang pertama ada motherboard. Ada yang tahu motherboard itu buat apa? Otak komputer. Motherboard itu adalah papan atau tempat nanti untuk menyusun. Nah, kalau otak itu adalah CPU. Oh, salah Pak ya. Kurang tepat. Nah, CPU itu baru namanya otaknya. Kalau komputer tanpa CPU itu nggak akan bisa berjalan karena otak nggak ada. Nah, RAM. RAM itu adalah penyimpanan yang hanya sementara. Seperti kita menggunakan aplikasi atau apa, itu akan disimpan tapi sementara dulu, tidak seterusnya di situ. Atau untuk menjalankan sebuah aplikasi. Nah, itu RAM. Adanya hard drive atau yang bisa disebut hard disk. Nah, kalau hard disk, ada yang tahu nggak hard disk? Penyimpanan. Nah, ya. Hard drive atau hard disk itu untuk sebuah penyimpanan. Kalau SSD ada yang tahu? Nah, ya Itu terbaru ya. Penyimpanan terbaru. Nah, itu kayak penyimpanan gitu ya? iya. Terus ada yang tahu perbedaan hard disk sama SSD? Tidak.
Tidak. Jadi umur ini kayaknya kan ini. Hadis. Apa yang Beda. coba ayo kita diskusi, kalau yang satu ngomong hadis, yang satu SSD. Apa yang mengunggulkan? Karena terbaru. Kayaknya kalau masalah hadisnya juga bisa, dadanya pasti hilang semua. Iya. Karena dia ada master nih lah bahasanya. Iya. Tapi kalau SSD, dia itu penyimpanan juga, tapi nggak terlalu dominan. Iya. Apa ya? Ya gitu. Nah, secara garis besar nih, kalau hard disk itu dia itu kalau untuk nyimpen atau ya untuk membaca data itu lambat. Ya itu Pak. Tapi kalau SSD itu cepat. Biasanya pengguna komputer itu menggunakan dua. Iya. Kalau SSD gunakan untuk menjalankan operasi sistem atau OS-nya. Kalau hard disk itu hanya untuk penyimpanan. Kadang kan kita ngerasa pas lagi menggunakan komputer itu pas lagi loadingnya tuh lama, merasakan Ya, lag. tapi kalau SSD itu cepat prosesnya gitu. Lanjut Pak. Oke, siap. Nah, heatsink ini ada yang tahu fungsinya? Kipas. Kipas apa? Ini. Ini panggil yang ini yang putih sama SSD. Pendingin apa? Ada yang tahu nggak? Komputer Pak. Iya. Biar Apa? panas. Nggak tahu Pak. Nah, kalau ini ada biasanya disebutnya kipas prosesor. Karena kalau prosesor nggak pakai kipas itu sangat panas, gitu. Nah, harus supaya kalau kipas itu supaya menstabilkan suhunya, gitu. Kayak manusia juga kan kalau terlalu panas juga bisa membahayakan kan. Gitu. Apalagi namanya komputer itu buatan manusia, ya. Jadi harus perlu kipasnya. Nah, kalau PSU itu sebagai ada yang tahu? Nah, Itu sebagai arus listriknya atau untuk kan di sini ada yang 500 watt, ada yang 450, itu beda-beda. Bedanya apa Pak? Ya kalau yang 500 watt atau apa itu tergantung kebutuhan semua penggunaan ini, CPU, motherboard atau ini semua harus disesuaikan SU-nya. oke Pak. Kalau enggak nanti nggak akan bisa berjalan. Gitu. Nah, kalau eksternal ini yang kalian biasa menggunakan mouse itu termasuknya eksternal. Ya Pak. Keyboard, mikrofon, flash disk, dan webcam. Kalau komputer kan monitornya kadang belum ada kameranya, makanya ciptakan webcam. Atau laptop nggak ada kameranya atau kurang bagus, ciptakan webcam. Tambahkan Bisa. Nah, flash disk itu sama seperti hard disk. Cuman bedanya kalau hard disk biasanya digunakan dirangkai dalam satu, gitu. Jadi nggak bisa dibawa-bawa dengan mudah. Kalau flash disk gampang, kecil flash disk. Nah, mouse untuk menggerakkan kursor. Ada yang ingin bertanya? Apa-apa, gimana? Pak izin sekali Pak. Iya, silakan. kira itu Pak. Saya juga ya Pak. Iya. Saya juga Pak. Ini kok rame ya? Mau tampil apa? Jadi ini. Masih dulu dengan Ini Pak. Cukup mungkin Pak. itu. Cukup. Nah, kembali ya kayak tadi. Nih, Ya. perangkat di komputer yang dapat komponen pada komputer yang dapat dilihat, disentuh dan diraba. Contohnya, kalau ada itu seperti ini, bisa disentuh, bisa dilihat, bisa diraba. Terawak. Apa tadi? Terawak. Apa ya? Iya. Terawak, Pak. Oh iya, benar. Makasih Pak. Di
Beneran ini nggak ada yang mau nanya? Cukup pakai Oh, yang tidak, alat cukup itu. lama. Asalnya Bapak mau nerangin yang ada hardware, ada software gitu. Cuman Bapak kira nanti bakal ada pertanyaan tentang ini semua kegunaannya. Ternyata sudah pada kayaknya sih garis besar yang udah pada tahu ya. Alhamdulillah berkah Pak. Iya. Alhamdulillah kalau berkah. Berkat Bapak. Baik, kalau gitu Bapak cukupkan untuk pertemuan kali ini. Nanti untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang software. Ya Pak, boleh. Baik, terima kasih untuk semuanya. Jaga diri baik-baik karena lagi musim sakit sekarang. Ya Pak. Jangan lagi bagus. Baik. Saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.